Sekarang kita masuk ke dalam aspek teknis tentang bagaimana seharusnya kita menjalani pertanian. Rekan-rekan petani sekalian, untuk menjadi sukses dalam bidang pertanian, maka Anda tidak perlu mempelajari hal yang rumit. Yang perlu Anda pelajari hanyalah 4 hal ini: manajemen tanah, pupuk dasar, pupuk tambahan, dan pestisida. Keempat hal ini mungkin akan terdengar sulit, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Pertama, saya akan menjelaskan tentang manajemen tanah. Saat kita ingin mengatur manajemen tanah, maka ingatlah prinsip sederhana ini, bahwa apa yang terlihat mewakili apa yang tidak terlihat. Ini adalah akal sehat yang harus kita ketahui, karena ini adalah prinsip terpenting dari tata kelola tanah pertanian. Jadi apa yang diperlukan untuk membuat tanaman tumbuh baik dan menghasilkan buah yang banyak? Kebanyakan orang akan menghabiskan uang mereka untuk membeli zat pengatur tumbuh atau hormon. Saya tegaskan bahwa tanaman kita sama sekali tak butuh hal-hal seperti itu. Prinsip pertumbuhan tanaman sangatlah sederhana. Jika tanaman Anda memiliki akar yang menyebar dengan baik di dalam tanah, maka akan banyak kuncup dan bunga baru yang bermunculan. Ketika akar menyebar dengan baik, maka tanaman dapat menyerap lebih banyak kelembaban, lebih banyak nutrisi, dan lebih banyak mineral. Lalu, jika pemupukan dilakukan dengan baik, maka tanaman akan menghasilkan buah yang melimpah. Sekali lagi, prinsipnya sangat sederhana, karena apa yang terlihat akan mewakili apa yang tidak terlihat. Jadi, apa yang terjadi pada tanaman di atas tanah akan mewakili apa yang terjadi pada akar tanaman di bawah tanah. Maka dari itu, merupakan tindakan yang konyol jika kita menambahkan berbagai teknologi rumit tanpa memahami prinsip sederhana ini. Masalah manajemen tanah juga sangat terkait dengan suhu tanah. Salah satu teknologi pertanian yang sering digunakan saat ini adalah mulsa plastik hitam perak. Petani menggunakannya untuk membantu dalam pengendalian gulma guna menghindari penggunaan herbisida. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa mulsa plastik hitam perak juga dapat menekan penyebaran hama-hama tertentu. Itu sebenarnya adalah teknologi yang sangat baik, tapi kita memiliki masalah lain terkait penggunaan teknologi tersebut. Karena perubahan iklim yang ekstrim selama 1 dekade terakhir, suhu di Korea bisa mencapai 40 derajat Celcius selama musim panas. Bahkan di negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina, Malaysia, dan Indonesia tidak sepanas itu pada musim kemarau mereka. Mulsa plastik ini dapat menyebabkan peningkatan suhu tanah di musim panas. Coba sentuh tubuh Anda. Suhu rata-rata tubuh manusia adalah 36,5 derajat Celcius. Pada suhu berapa manusia akan mati? Kenaikan 3 derajat saja bisa berakibat fatal bagi manusia. Betapa sensitifnya tubuh manusia terhadap kenaikan suhu. Jika kita mengetahui fakta ini, bagaimana kita akan menghadapi musim panas antara Mei sampai Oktober? Belum lagi ditambah dengan penurunan suhu yang ekstrim pada malam hari. Kita semua yang berada di sini kebanyakan sudah berusia lanjut. Tentu kita semua ingat pertanian cabai kita tempo dulu, di mana cabai dapat dipanen hingga sampai musim dingin tiba. Tapi sekarang di Korea, kita tidak pernah melihat lagi cabai dapat dipanen hingga musim dingin tiba. Kebun jadam adalah pengecualian, karena cabai kami adalah satu-satunya di Korea yang selama 6 tahun terakhir masih terus panen selama musim dingin. Dan itu juga merupakan salah satu alasan yang membuat semakin banyak orang tertarik dengan metode jadam, termasuk Anda yang datang ke sini. Rekan-rekan petani sekalian, setelah revolusi hijau menginvasi banyak negara di dunia, maka bermunculan banyak teknologi pertanian, banyak pestisida, dan sebagainya. Ketika belum ada mulsa plastik, tanah tidak memanas, dan akar cabai bisa tumbuh hingga 1,5 meter ke dalam tanah. Setelah musim panen berakhir, petani tidak bisa mencabut cabai mereka, sehingga mereka harus memotongnya dengan sabit. Namun sekarang apa? Akar tanaman bahkan terlalu pendek yang bahkan anak kecil pun akan mudah mencabutnya. Melihat fakta ini, kita harus menyadari pentingnya suhu tanah. Tetapi banyak petani justru mencoba menambahkan sesuatu tanpa memahami konsekuensinya. Seperti ini misalnya. Ini sangat fatal. Petani tidak boleh bertani dengan cara seperti ini. Bukan seperti ini pertanian seharusnya. Apakah ada di sini yang bertani dengan cara seperti ini? Bagaimana bisa seseorang bertani dengan bola api di sekitar tanaman mereka?
Saya tahu mulsa plastik seperti ini sangat membantu dalam meredam gulma. Tapi penggunaannya di waktu yang tidak tepat adalah sebuah bencana, karena mereka dapat meningkatkan suhu tanah. Saya benar-benar menegaskan bahwa manajemen panas bumi adalah kunci di musim panas. Seperti halnya tubuh kita yang peka terhadap pergeseran suhu, Anda juga harus tahu bahwa tanaman juga peka terhadap pergeseran suhu. Jika Anda terapkan ini pada musim panas seperti di Korea, maka itu sama saja Anda mengundang masalah bagi tanaman Anda.